Bab ke-883. Bab 883. Ivana tertawa pendek, kali ini tanpa sisa kelembutan. Tatapannya menusuk Aska, seolah ingin memastikan lelaki itu benar-benar paham apa yang sedang ia lawan. "Dengan atau tanpa persetujuanku?" ulangnya dingin. "Kamu lupa satu hal, Aska. Aku istrimu. Selama pernikahan ini masih sah, setiap langkah kamu juga menyeret namaku." Alfian menghela napas panjang. Situasi ini jelas tidak akan selesai dengan satu pertemuan. "Kami datang bukan untuk memojokkan siapapun," ujarnya terkendali. "Kami ingin menyelesaikan ini dengan kepala dingin." "Kepala dingin?" Ibunya Ivana menyahut tajam. "Anak saya dipermalukan, pernikahannya diguncang, lalu kalian minta kami tenang?" Aska kembali bicara, kali ini lebih pelan, tapi tegas. "Aku nggak menyangkal kesalahanku. Aku juga nggak berniat lari dari tanggung jawab apapun pada Ivana. Tapi ada anak yang lahir karena perbuatanku. Aku nggak bisa lepas tanggung jawab. Ada banyak cara bertanggung jawab, nggak perlu sampai membatalkan pernikahan. Beri saja kompensasi dalam jumlah besar ke perempuan itu dan minta dia membawa anaknya pergi," sahut ibunya Ivana. Sementara ayahnya sejak tadi hanya diam, pasrah, namun bias kemarahan tergambar jelas dalam tatapannya. "Lagi pula, anak itu tidak bernasab padamu. Dia tidak berhak untuk menjadi ahli warismu, dan secara hukum dan agama kamu tidak berkewajiban bertanggung jawab atas dirinya. Walaupun ibunya menuntut tanggung jawab padamu ke pengadilan, dia tidak akan menang. Jadi, kamu punya alasan kuat untuk meninggalkannya." Ayah Ivana yang sejak tadi diam akhirnya buka suara. Alfian menatap dingin. "Kalau pemikiran semua laki-laki seperti itu, akan ada banyak anak yang terlantar. Gak ada alasan apapun yang bisa membuatku meninggalkan anakku." Sela Aska. Ivana menggeleng, matanya berkilat oleh emosi yang bercampur luka. "Berarti kamu memilih mereka? Aku memilih untuk gak menambah dosa, mengabaikannya sama saja menambah dosaku," jawab Aska singkat. Kalimat itu membuat Ivana terdiam sesaat, lalu wajahnya mengeras. "Kalau begitu, dengarkan aku baik-baik. Aku gak akan mengizinkan pembatalan pernikahan. Aku akan mempertahankan statusku sebagai istrimu. Dan kalau kamu nekat melangkah lebih jauh, aku juga punya cara." Boy hendak melangkah setengah langkah ke depan. Ditahan Alfian dengan isyarat halus. "Tenang, nak. Kita butuh waktu." Ivana menyilangkan tangan di dada. "Tapi waktu gak akan mengubah keputusanku." Aska mengangguk perlahan, seolah sudah memperkirakan jawaban itu. "Kalau begitu, aku akan menempuh jalan kedua." Ibunya Ivana mendengus. "Kamu benar-benar mau menggugat istri yang kamu nikahi secara sah di kata hukum dan agama hanya demi perempuan murahan yang hamil di luar nikah? Dia bukan perempuan murahan. Aku yang bersalah dalam masalah ini." Aska hampir membentak. "Kamu pikir aku akan percaya?" ucap Ivana. "Aku yakin dia merayu kamu, kan? Dinara itu perempuan murahan. Dia sengaja menjebak kamu dan sekarang dia jadikan anak haramnya untuk mengikat kamu. Licik sekali. Ivana, jaga omonganmu." Suara Aska menggelegar di ruangan luas itu. Tatapannya tajam penuh amarah. Untuk kesekian kali Ivana menyematkan panggilan anak haram untuk Lili dan itu benar-benar membakar amarahnya. Aska menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara tegas dan lantang. "Mulai detik ini kamu bukan lagi istriku." Bak disambar petir, Ivana menegang. Seluruh tubuhnya seperti tersengat aliran listrik. Hanya matanya yang merah menghunus Aska tajam. "Apa? Kamu barusan menalak aku. Ya, dan ucapanku gak akan kutarik. Aku menjatuhkan talak padamu dan mulai detik ini kita bukan lagi suami istri. Aska, apa yang kamu lakukan?
teganya kamu lakukan itu pada Ivana? Ujar ibunya, nadanya tak kalah tinggi. Lalu ia menatap Alfian. Pak Alfian, tolong minta Aska menarik kata-katanya. Alfian hanya diam. Untuk pertama kali ia tidak ingin mengambil jalan tengah. Baginya Ivana sudah terlalu jauh melontarkan kalimat yang tidak seharusnya. Maaf, itu sudah menjadi keputusan Aska, katanya menutup pembicaraan. Ivana kehilangan kata. Ia menangis di pelukan ibunya. Sementara ayahnya yang tak terima memilih mengusir keluarga bisannya itu. Pertemuan itu berakhir tanpa jabat tangan, tanpa kata pamit yang hangat. Ketegangan menggantung, meninggalkan rasa getir di udara. Malam mulai turun ketika Aska dan keluarganya meninggalkan rumah itu. Di dalam mobil, tidak ada yang langsung bicara. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Dia nggak akan melepaskanmu dengan mudah, ucap Boy akhirnya. Aku tahu, jawab Aska lirih. Tapi aku juga nggak bisa melepaskan Lily. Alfian menatap ke depan, wajahnya tenang, meski pikirannya jelas bekerja keras. Mulai sekarang, setiap langkah harus hati-hati. Emosi Ivana bisa menyeret banyak hal. Aska mengangguk. Pikirannya melayang pada satu nama. Dinara. Di rumah sakit, Dinara terbangun saat Lily bergerak gelisah. Ia menggendong putrinya, menepuk-nepuk punggung kecil itu dengan sabar. Maira memperhatikannya dari kursi samping ranjang. Capek ya? Tanya Maira pelan. Enggak, Kak. Dinara menggeleng. Aku cuma takut. Maira menggenggam tangan adiknya. Apapun yang terjadi, kamu gak sendirian. Dinara menunduk, menatap Lily. Hatinya terasa tidak tenang, seolah ada sesuatu yang sedang bergerak di luar jangkauannya. Ia tahu keputusan Aska sore tadi akan membawa dampak besar. Dan masalah yang ingin ia hindari, mungkin justru baru akan dimulai. Aku akan pulang dulu. Besok aku datang lagi temenin kalian. Kamu gak apa-apa? Tanya Maira. Dinara mengangguk dan tersenyum. Gak apa-apa, Kak. Terima kasih dari tadi menemaniku. Sehat-sehat ya, Lily. Ia sempat mengusap pipi keponakan kecilnya itu sebelum akhirnya meninggalkan kamar. Malam semakin larut ketika pintu kamar rawat itu terbuka perlahan. Aska berdiri di ambang pintu, wajahnya letih, bahunya turun, seolah membawa beban yang jauh lebih berat dari tubuhnya sendiri. Dinara yang belum tidur itu refleks menegang. Tangannya memeluk Lily sedikit lebih erat. Aku cuma mau lihat Lily, ucapnya pelan, menjaga jarak. Kalau kamu keberatan, aku bisa pergi. Dinara menggeser tubuhnya sedikit, memberi isyarat diam-diam bahwa Aska boleh mendekat. Aska melangkah perlahan. Matanya langsung tertuju pada bayi kecil itu. Lily menguap kecil, lalu meringkuk, seolah mengenali kehadiran ayahnya. Apa dia rewel? Sedikit, jawab Dinara singkat. Aska mengulurkan tangan. Tidak langsung menggendong. Ia menunggu. Dinara ragu sejenak, lalu menyerahkan Lily dengan gerakan hati-hati. Begitu Lily berpindah ke pelukan Aska, lenguhan kecil yang sempat muncul mereda. Aska menepuk-nepuk punggung mungil itu dengan ritme tenang. Dinara memperhatikan tanpa berkata-kata. Ada sesuatu yang mengganggunya, yaitu kenyataan bahwa Lily memang terasa aman di pelukan lelaki itu. Di tempat lain, Boy duduk seorang diri di sebuah ruangan. Sejak meninggalkan rumah Ivana, Boy banyak diam. Alfian menyadari itu. Ia menyusul dan mendekat. Duduk di sebelahnya dan menepuk bahu putra sulungnya. Maaf. Boy yang sedang termenung itu menoleh. Maaf kenapa, Pak? Kamu tersinggung dengan ucapan Ivana? Sedikit. Ia terkekeh. Dulu kalau ada yang bahas tentang anak haram, aku merasa marah.
sekarang udah biasa. Tapi, ucapan Ivana tadi memang keterlaluan. Maafkan kesalahanku di masa lalu, nak. Itu pasti jadi beban berat untukmu. Jangan merasa bersalah, Pa. Gak ada penyesalan dariku atas kelahiranku. Anak mana yang gak merasa beruntung jadi anak seorang Alfian Setio Darmawan? Alfian menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Lalu berkata sangat pelan. Anakku, aku memang punya 5 anak, tapi percayalah, kamu ada di tempat yang paling istimewa di hatiku. Boy menoleh. Dalam sekejap matanya mengembun. Ah, Papa kebiasaan. Jangan bikin sedih. Keduanya tertawa, lalu saling memeluk. Bab ke-884. Bab 884. Hingga larut malam Aska masih berbaring di sofa bed dengan memeluk Lily. Bayi kecil itu sangat tenang dalam tidurnya. Jari mungilnya sesekali bergerak-gerak seperti mencari sesuatu. Namun, langsung tenang setelah Aska menggenggamnya. Dinara yang berbaring di ran sempat nenek rem pasien tidak bisa terpejam sejak tadi. Pikirannya melayang kemana-mana. Kenapa nggak tidur? Tanya Aska setelah menyadari Dinara gelisah. Nggak bisa tidur. Ada yang masalah yang mengganggumu? Ia menoleh, menatap perempuan itu. Iya, jawabnya. Aku memikirkan anakku. Aku nggak mau dia jadi korban masalah orang dewasa. Aska termenung sejenak. Kamu tenang saja. Aku yang akan melindunginya. Gak akan kubiarkan dia menanggung akibat kesalahanku. Justru dengan tetap berada di sini, kamu sudah menciptakan masalah. Kenapa nggak tinggalkan aku dan anakku saja? Aku nggak akan menuntut apa-apa. Aku bisa membesarkan anakku sendiri. Tapi bagaimana denganku? Aku butuh Lily. Aku nggak bisa jauh darinya. Dinara terdiam seketika. Kami sudah bicara dengan Ivana dan keluarganya. Aku sudah mengakhiri pernikahan kami. Dinara mengangkat wajah. Mengakhiri pernikahan? Ya, aku mau membatalkan pernikahan kami dan memberi kompensasi. Tapi dia menolak dan mengucapkan kata yang tidak seharusnya tentang Lily. Jadi aku menalaknya di depan orang tuanya. Kalimat itu terucap begitu saja, bahkan tidak terlihat berat. Dia nggak akan terima dan akan semakin membenci kami. Dia akan mengira kamu menalaknya karena aku. Aku minta maaf. Lanjut Aska. Ini nggak akan mudah. Aku nggak akan menyeret kamu ke dalam masalah ini. Aku janji. Hening kembali. Lampu kamar menyinari wajah Lily yang tertidur pulas. Dinara memperhatikan setiap tarikan napas kecil itu, lalu berkata lirih. Aku nggak minta kamu menceraikan dia hanya demi anakku. Aku melakukannya bukan semata-mata karena Lily. Pernikahan kami memang nggak seharusnya terjadi. Sejak awal aku sudah merasa berat. Dinara menggeser tubuh, berusaha menjaga jarak emosional yang sudah lama ia bangun. Aku janji, aku nggak akan menggunakan Lily untuk membenarkan posisiku. Dinara menatapnya lama, mencoba mencari celah kebohongan. Tidak ada pembelaan berlebihan di wajah itu. Hanya kelelahan dan tekad. Sementara itu, Ivana duduk di kamar gelap. Ia masih tak menyangka bahwa pernikahan yang telah lama ia nantikan itu hanya berlangsung 1 hari. Aska menalaknya bahkan sebelum 24 jam status pernikahan mereka. Sudahlah, Van. Gak usah berharap sama Aska lagi. Papimu akan menuntut mereka ke pengadilan karena sudah mempermalukan keluarga kita. Ucap maminya. Aku gak akan menyerah. Mi, Aska milikku. Gak akan kulepas hanya karena perempuan murahan itu dan anak haramnya. Tapi Aska saja gak mau hidup bersama kamu. Itu karena B4 si 4 lan itu. Mami menarik napas panjang, menghembusnya perlahan. Ia lantas meninggalkan kamar putrinya, meninggalkan Ivana seorang diri dalam kesunyian. Lihat aja, Aska.
Aku akan bikin kamu menyesal sudah melakukan ini padaku. Tak lama berselang, ponselnya bergetar pesan masuk dari seseorang yang ia simpan tanpa nama. Kamu yakin mau mempertahankan pernikahan kalian? Ivana tersenyum tipis. Jemarinya mengetik balasan cepat. Aku nggak akan kalah. Kalau Aska nggak bisa jadi milikku sepenuhnya, maka nggak seorang pun berhak mendapatkannya dengan mudah. Pagi datang tanpa benar-benar memberi rasa lega. Cahaya matahari menyusup melalui celah tirai, jatuh di wajah Lili yang masih terlelap di dada Aska. Lelaki itu terbangun lebih dulu. Posisinya nyaris tak berubah sejak semalam, seolah takut satu gerakan kecil saja akan membangunkan bayi itu. Aska menoleh ke arah ranjang pasien. Dinara tertidur setengah miring, wajahnya pucat, lingkar gelap mengendap di bawah mata. Tidurnya tidak dalam. Beberapa kali keningnya mengernyit, seperti ini saya mainan apa? Saya yang buruk-buruk itu. Yuk sendiri boleh. Kakak manuin supaya enak tuh. sedang berkelahi dengan mimpi. Aska menahan diri untuk tidak mendekat. Ia hanya menatap. Lama. Hidupnya kini terbelah jelas antara keputusan yang sudah diambil dan konsekuensi yang akan menyusul tanpa ampun. Lili menggeliat kecil. Aska refleks menepuk punggung mungil itu, lalu mencium ubun-ubunnya singkat. Ada rasa hangat yang menyebar di dadanya, bercampur takut yang tak kunjung pergi. Papamu ini udah bikin dunia jadi rumit, ya? Gumamnya lirih. Tapi papa nggak akan pergi meninggalkan kamu. Dinara terbangun saat merasakan pergerakan di dekatnya. Ia membuka mata perlahan. Aska sudah berdiri, menggendong Lili sambil menatap keluar jendela. Tuh, mamanya udah bangun. Lili haus ya, nak? Dinara mengulurkan kedua tangan. Sini, papanya atau anaknya? Dinara cemberut, membuat Aska terkekeh, lalu memindahkan Lili ke pangkuan Dinara. Dinara duduk perlahan, punggungnya bersandar pada sandaran ranjang. Soal semalam, apa kamu yakin? Aska menoleh. Iya, aku nggak akan membiarkan kamu dan Lili sendirian. Dinara menggeleng pelan. Justru itu yang membuat aku lebih takut. Aska terdiam. Ia paham maksudnya. Selama ini, setiap kali ia hadir, selalu ada badai yang ikut menyeret. Ketukan pelan di pintu memecah hening. Maira masuk bersama Jain. Wajah Maira langsung menegang saat melihat Aska masih menggendong Lili. Tapi kali ini ia tidak bereaksi keras. Kamu sudah baik kan? Tanya Maira pada Dinara. Lumayan. Bekas jahitannya udah nggak kerasa. Alhamdulillah. Jadi, kapan bisa pulang? Kata dokter siang ini udah bisa pulang. Maira mengangguk senang. Zain menatap Aska. Om Alfian tadi telepon ngasih tahu kalau keluarga Ivana mulai bergerak. Mereka bicara soal pencemaran nama baik dan penipuan. Aska mengangguk. Aku yang akan hadapi mereka. Maira mendekat ke sisi ranjang. Tangannya menggenggam tangan Dinara. Kami akan melindungi kamu dan Lili. Kamu gak akan terlibat dalam masalah ini. Dinara menatap Lili, lalu Aska. Pandangannya kembali ke kakaknya. Aku capek, Kak. Katanya pelan. Aku cuma mau hidup tenang sama Lili. Aska menatapnya, kali ini tanpa menyela. Ia tahu, untuk pertama kalinya Dinara sedang memilih, bukan dipaksa keadaan. Di tempat lain, Ivana duduk di ruang tamu rumah orang tuanya. Berkas-berkas hukum berserakan di meja.
Ayahnya mondar-mandir dengan wajah tegang. Papi akan pastikan Aska tidak bisa lepas begitu saja, ujar pria itu dingin. Talak itu tidak sah menurut kita, dan kita akan gugat. Iya, Pi, aku nggak akan menyerah. Dia harus membayar apa yang sudah dia lakukan padaku. Ivana berdiri. Matanya menyala oleh sesuatu yang bukan sekadar sakit hati. Dia menghancurkan harga diriku. Sekarang giliranku membalas. Ponselnya kembali bergetar. Pesan masuk dari nomor tanpa nama. Ivana segera meraihnya. Langkah pertama sudah berjalan. Tinggal tunggu waktu. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu mengetik balasan singkat. Pastikan mereka tidak sempat bernapas. Ia menatap layar beberapa detik, lalu mematikannya. Senyum penuh makna terbit di bibirnya. Aska, kamu sudah memilih jalan ini. Jangan salahkan aku kalau apa yang akan aku lakukan membuat kamu menyesal. Iya, panjang, jadi pendek. Masih tak lanjutan. Hey. Senyum deh, kakak hancur. Nanti lagi wes. Nanti capek wes. Kakak mah anu akan banyakin. Tapi anu jadilah. Ini popcorn jay. Ini beda nak Instagram ini kakak popcorn. Ini jadi popcorn juga sama kan? Ada yang itu harus masak. Pinjam kalau masaknya. Ini direbus deh, ay. Direbus.